Hai friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget sudah klik video ini and welcome back to my channel. Oke, jadi di videoku kali ini aku akan kembali bercerita sejarah It's My Favorite Ottoman Empire. Dan kali ini aku akan membahas sosok dari Putri Ottoman yakni Mihrimah Sultan. Gak usah lama-lama, langsung aja. Yuk kita bahas. Mihrimah Sultan lahir tukang bakso. Mihrimah Sultan lahir pada tanggal 21 Maret tahun 1522. Dia merupakan anak kedua dari Sultan Sulaiman dan juga istri sahnya yakni Haseki Hurrem Sultan. Nah, Mihrimah ini terkenal sebagai putri kekaisaran yang paling terkuat dalam sejarah Ottoman. Dan karena besarnya pengaruh Mihrimah terhadap kekaisaran Ottoman, namanya pun seringkali disandingkan dengan beberapa valide sultan lainnya seperti Hafsah Sultan, Nurbanu Sultan, sampai Qasem Sultan. Arti dari nama Mihrimah sendiri adalah matahari dan bulan dalam bahasa Persia. Nah, Mihrimah ini nih friend merupakan salah satu anak kesayangannya dari Sultan Sulaiman. Dan dipercaya nih bahwa Mihrimah Sultan ini yang paling dekat sama ayahnya. Terus saking dekatnya Mihrimah Sultan dan juga ayahnya yakni Sultan Sulaiman, Mihrimah ini pernah diajak sama ayahnya pergi untuk kampanye atau berperang friend. Gila enggak tuh? Biasanya kan anak cowok ya kan, secara kan pangeran-pangerannya tuh yang biasa diajak pergi sama bapaknya. Lah ini putri kesayangannya friend dibawa juga. Gimana enggak saking sayangnya Sultan Sulaiman sama Mihrimah Sultan. Hal ini tertulis dalam literatur Persia bahwa Mihrimah berpergian ke dalam pertempuran bersama ayahnya dengan kuda Arab yang ditunggangi dalam pertempuran Giza di utara Mesir di luar Alexandria atau Yunani. Pada tanggal 26 November tahun 1539, tepatnya pada usianya yang ke-17 tahun, Mihrimah ini menikah dengan Rustem Pasha yang merupakan Grand Wazir Ottoman. Upacara pernikahannya dirayakan juga bersamaan dengan perayaan khitanan adiknya yakni Şehzade Bayezid dan juga Şehzade Cihangir. Setelah menikahi seorang putri Ottoman, Rustem Pasha pun seorang Grand Wazir Ottoman mendapatkan gelar baru di depan namanya friend. Gelar tersebut yaitu Damat Rustem Pasha, di mana Damat sendiri berarti menantu kekaisaran. Namun meskipun sudah menikah, ada juga nih yang beranggapan kalau Mihrimah dan Rustem Pasha ini pernikahannya cuma sebatas politik aja friend, alias gak bahagia. Hingga tiba di tahun 1541, Mihrimah pun melahirkan anak pertamanya yang bernama Aisyah Humasa Sultan. Buah pun jatuh tidak jauh dari pohonnya seperti nasib ibunya yakni Mihrimah Sultan. Aisyah Humasa Sultan pun berhasil merebut hati sang baginda yakni Sultan Sulaiman, di mana dia berhasil menjadi cucu kesayangannya friend. Hal ini bisa dilihat nih dari gelar yang digunakan oleh Aisyah Humasa Sultan. Sebagai keturunan dari seorang putri kekaisaran Ottoman, harusnya Aisyah ini bergelar sebagai Halim Sultan atau jika diartikan artinya tuh keturunan sultan. Namun karena ibunya yakni Mihrimah sangat berpengaruh dan juga kakeknya yakni Sultan Ottoman sangat menyayanginya, gelar yang ia dapat pun akhirnya gelar Sultan friend. Jadi seharusnya gelar yang disandingkan dengan namanya itu adalah Aisyah Humasa Hanim Sultan friend. Nah, karena alasan tadi tuh akhirnya namanya cuma Aisyah, siapa namanya? Aisyah Humasa Sultan. Sama kayak mamah dan juga neneknya nih friend, Aisyah Humasa Sultan ini berperan aktif dalam kekaisaran Ottoman. Kecerdasan dan juga kekuatan politiknya tuh 11-12 sama ibu dan juga neneknya friend. Setelah Mihrimah berhasil melahirkan seorang putri yang bernama Aisyah Humasa Sultan yang tadi aku jelaskan, beberapa tahun kemudian Mihrimah pun melahirkan kembali seorang putra yang bernama Sultanzade Osman Bey. Hidup di dalam ruang lingkup kekaisaran yang penuh banget sama intrik-intrik politik, hubungan Mihrimah Sultan dan juga Mahidevran Sultan yang merupakan rival dari Hurrem Sultan memang dikenal kurang baik friend. Namun meskipun begitu, kenyataannya Mihrimah Sultan ini sayang banget sama kakak tirinya yaitu Şehzade Mustafa. Hingga tibalah di mana Şehzade Mustafa atau Pangeran Mustafa pun dieksekusi oleh ayahnya. Mihrimah Sultan pun menjadi salah satu orang yang paling tersedih dan merasa kehilangan atas kematian kakak tirinya yaitu Şehzade Mustafa. Kendati demikian, banyak banget nih masyarakat yang nyalahin suaminya Mihrimah Sultan yaitu Rustem Pasha dan juga ibunya Mihrimah yaitu Hurrem Sultan karena mereka percaya kalau dalam kematian Şehzade Mustafa ini pasti ulahnya Hurrem Sultan dan juga Rustem Pasha. Riculah keadaan pada saat itu ya kan. Dan para Janissary atau pasukan prajurit-prajurit itu tuh banyak banget yang memberontak dan menuntut si Rustem Pasha ini agar dicopot gelarnya sebagai Grand Wazir. Akhirnya
setelah mempertimbang-timbangkan, Sultan Sulaiman pun mencabut gelar Rustem Pasha dari jabatan Grand Vazirnya, friend. Tapi 2 tahun kemudian jabatan Grand Wazir itu dikembalikan kepada Rustem Pasha, friend. Hal itu dipercaya ada ikut campur tangan Hurrem Sultan dan juga Mihrimah Sultan untuk membantu mengembalikan jabatan untuk si Rustem Pasha. Setelah Rustem Pasha dipecat sebagai Grand Wazir Ottoman, Hurrem pun mengirim surat untuk Sultan Sulaiman seperti ini, friend. Rustem Pasha adalah budakmu. Jangan menahan kebaikanmu darinya yang mulia, keberuntunganku. Jangan dengarkan apa yang orang katakan. Nafsu ini sekali, biarlah itu demi kesayanganmu, Mihrimah. Yang beruntung sultanku, demi kepentinganmu sendiri dan demi aku juga, Baginda Sultan yang makmur. Jadi ada kemungkinan nih, friend, Rustem Pasha dimaafkan oleh Sultan Sulaiman itu tuh ada pengaruh dari Hurrem Sultan dan juga anaknya Mihrimah Sultan. Pada tahun 1561, suami dari Mihrimah Sultan yaitu Rustem Pasha akhirnya meninggal dunia. Dan karena hal itulah Mihrimah Sultan pun balik lagi nih, friend, ke Istana Topkapi. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Sultan Sulaiman dan setelah kematian ibunya yakni Hurrem Sultan, Mihrimah Sultan pun menjadi penasihat ayahnya, friend. Selain itu dia juga menjadi kepercayaan dan kerabat paling dekat ayahnya sendiri. Gegara itu, friend, banyak banget yang iri sama kedekatan Mihrimah dan juga ayahnya yakni Sultan Sulaiman. Setelah kematian Hurrem, Mihrimah pun menggantikan posisi ibunya yakni menjadi penasihat ayahnya. Mihrimah juga mendesak ayahnya untuk menaklukkan Malta dan mengiriminya berita. Bahkan Mihrimah Sultan ini sampai janji buat bangun 400 kapal dengan biayanya sendiri untuk membawa pasukan tentara Sultan Sulaiman untuk melawan Malta. Sebagai wanita terkaya pada era Kekaisaran Ottoman, Mihrimah juga pernah mengirimi beberapa peti yang berisi emas untuk membantu adiknya yakni Sesade Bayezid yang saat itu sedang menjadi gubernur Kutahya tanpa sepengetahuan ibunya juga dan lainnya. Terus juga pernah nih, friend, pas adiknya yaitu Sesade Salim berhasil naik tahta, Mihrimah meminjamkan 50.000 keping emas kepada Selim untuk memenuhi kebutuhan para peziarah. Menggambarkan kekuasaan dan juga politik yang ia pegang, Mihrimah memiliki kekayaan yang berlimpah seperti ibunya. Oh ya, friend, dari banyaknya Sesade yang dilahirkan oleh Hurrem Sultan, yang berhasil menjadi sultan selanjutnya adalah Sesade Selim. Nah, karena Hurrem Sultan ini udah meninggal duluan sebelum anaknya berhasil naik tahta, maka gelar Valide Sultan yang harusnya diberikan kepada Hurrem pun akhirnya dialihkan untuk Mihrimah Sultan. Dari situlah akhirnya Mihrimah Sultan pun menjadi perempuan pertama sebagai Valide Sultan untuk menggantikan ibunya. Setelah kematian Hurrem Sultan, generasi-generasi baru pun bermunculan. Namun hal itu tidak berpengaruh untuk Mihrimah Sultan, di mana Mihrimah ini tetap memiliki power yang sangat berpengaruh atas politik Ottoman dan juga kelancaran harem di dalam Istana Topkapi, meskipun posisinya sudah ada pendamping dari Salim Sultan yaitu Nurbanu Sultan. Kabarnya Mihrimah Sultan ini sangat dekat dengan anak Selim yaitu Murad yang juga merupakan keponakannya, sehingga Mihrimah bisa lebih leluasa berkuasa meskipun posisinya ada Nurbanu Sultan. Namun banyak yang percaya kalau hubungan Mihrimah Sultan dan juga Nurbanu Sultan ini ya baik-baik aja. Pada tanggal 25 Januari tahun 1578, pada masa pemerintahan Sultan Murad yang merupakan keponakan Mihrimah Sultan pun meninggal di Istanbul pada tanggal 25 Januari tahun 1578 di masa pemerintahan keponakannya yakni Sultan Murad. Dan Mihrimah ini satu-satunya anak dari Sultan Sulaiman dan juga Hurrem Sultan yang umurnya paling panjang di antara saudara-saudara yang lainnya. Mihrimah pun dimakamkan tepat di samping makam ayahnya yakni Sultan Sulaiman, di mana makamnya terletak di kompleks Masjid Sulaimaniye, Istanbul, Turki. Sebagai putri Ottoman yang mempunyai power yang sangat kuat terhadap politik Ottoman, maka dipercaya bahwa Mihrimah ini mempunyai banyak amalan yang ia lakukan selama dia hidup. Hal ini bisa dilihat bahwa Mihrimah Sultan ini mensponsori proyek arsitektur besar, dan yayasan yang paling terkenal adalah 2 kompleks masjid di Istanbul, yaitu Masjid Mihrimah yang pertama yang terletak di Üsküdar sebelah Asia yang dikenal dengan nama Masjid İstiklal, dan satu lagi masjid yang terletak di Edirne yang terletak di sebelah Eropa. Nah, seperti sosok ibunya yaitu Hurrem Sultan, semasa hidupnya Mihrimah Sultan melakukan amalan-amalan seperti fasilitas air Mihrimah yang disebut juga air rantai guna menyediakan air untuk amal di Edirne Cup. Air rantai ini merupakan saluran air yang dibawa dari pegunungan Baglerbes dan Icadi. Begitu kali ya bacanya. Mihrimah juga pernah memperbaiki saluran mata air di Mekah yang sering disebut Ain-i-Zubayd. Itu. Oke.
sampai menghabiskan 500.000 keping asper atau keping emas. Mihrimah Sultan juga membangun sebuah yayasan yang memasok 192 jembatan dari besi olahan untuk angkatan laut. Nah, setelah kematiannya, Mihrimah pun mewariskan kekayaannya untuk kedua anaknya dan mewariskan 5 istana pribadinya kepada putri dan juga keturunannya. Dan sebagainya lagi didonasikan untuk yayasan pribadinya dan juga yayasan ibunya. Nah, mungkin segitu dulu sejarah atau biografi dari Mihrimah Sultan yang bisa aku sampaikan nih ke kalian. Gimana menurut kalian, friend? Gimana nggak keren ya kan Mihrimah Sultan ini? Meskipun dia perempuan, tapi kekuatan politiknya pada era Kekaisaran Ottoman tuh sangat-sangat luar biasa. Salut sih Valide Sultan. Mungkin dari kalian kalau ada yang mau request tokoh-tokoh Ottoman lain yang harus aku bahas, boleh banget komen di bawah ya, friend. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa di klik like-nya jika kalian suka dengan video aku. Juga boleh komen di bawah ide maupun saran yang kalian punya. And last, don't forget to klik tombol subscribe supaya channel ini makin berkembang. Thank you all, see you in my next video. Bye!